Tuhan, Engkau selalu ada di setiapku duka, di setiapku rapuh. Kasih-Mu yang abadi menolong semua hamba-Nya. Oh Tuhan, tempatkanlah diriku di surga suci-Mu. Ampunilah aku, Tuhan, tolong aku. Ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, tolong aku. Ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, Engkau selalu ada di setiapku duka, di setiapku rapuh. Kasih-Mu yang abadi menolong semua hamba-Nya. Oh Tuhan, tempatkanlah diriku di surga suci-Mu. Ampunilah aku. Tolong aku, ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, tolong aku. Ampuni dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya metamorfosa adalah proses perubahan ulat jadi kupu-kupu yang tidak makan daun lagi. Ini saya kasih catatan, kupu-kupu yang tidak makan daun lagi. Karena pada prinsipnya metamorfosa itu kalau di kupu-kupu itu terjadi dari ulat, teman-teman. Dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ulat adalah makannya daun, kepompong ya berpuasa tidak makan, dan waktu menjadi kupu-kupu teman-teman itu sudah makannya sari madu gitu. Nah ini yang saya agak khususkan itu ya, jangan sampai kita menjadi kupu-kupu yang masih ingin makan daun gitu teman.
kupu-kupu itu sudah tidak makan daun, kupu-kupu itu sudah makan sari madu. Nah ini saya kasih note begitu, nanti biarin teman-teman jadi gampang ingat gitu bahwa masih sih ada kupu-kupu masih makan daun gitu. Nah kalau teman-teman jadi kupu-kupu ya kalau bisa jangan makan daun, teman sudah makan sari madu gitu. Ini saya coba baca dulu teman-teman di kitab Roma. Kitab Roma pasalnya itu pasal 3 teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma pasal 3. Ayatnya itu 1 sampai 8 teman-teman. Ayatnya 1 sampai 8 gitu. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah gitu. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika tidak kebenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan itu? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa gitu? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu adalah selayaknya mendapat hukuman. Jadi ini kalau kita baca begini teman-teman, kadang-kadang memang ketidakbenaran itu menunjukkan kebenaran Allah. Apakah yang akan kita katakan itu? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Dan ini kalau kita bicara di kitab Roma pasal 3 dan ayat 1 sampai 8 teman, kadang-kadang kita malah untuk tuaian penggenapan janji Tuhan itu kadang-kadang terkesan tertunda teman, terkesan tertunda, padahal bukan tertunda teman, karena di sini dinyatakan bahwa firman Tuhan itu setia gitu. Tidak mungkin Tuhan Allah itu tidak menggenapi janjinya gitu, pasti digenapi gitu. Nah problemnya Tuhan Allah punya sesuatu yang mungkin kita harus lebih mengerti akan firman Tuhan ya. Mungkin Tuhan Allah juga inginkan agar iman kita lebih gitu daripada iman yang sekarang gitu. Nah ini yang terkait lagi yang tadi teman-teman. Jadi kadang-kadang Tuhan Allah inginkan kita ini setelah mengalami proses metamorfosa gitu, dari ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu yang tadi dikatakan gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya Tuhan Allah inginkan apabila kita sudah mengalami proses menjadi kupu-kupu, tapi kupu-kupu tidak cuma cukup berhenti kupu-kupu teman-teman, tapi ya mesti sampai dari dalam kita ya. Kupu-kupu sudah tidak menginginkan daun lagi teman-teman. Jadi kupu-kupu itu akan bersih sekali, dia akan makan sari madu gitu, dari bunga bukan dari daun gitu. Nah cuman dalam realitanya kita kadang-kadang kalau proses perubahan diri kita, metamorfosa yang kita alamin itu untuk karakter kita atau pola pikir atau jadi masih belum maksimal teman-teman. Kadang-kadang waktu kita menjadi kupu-kupu itu masih menginginkan daun teman. Ini contoh yang paling simpelnya, misalnya kita suka sekali kulineran gitu. Ya satu saat sebenarnya setelah kita diproses Tuhan menjadi dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu, jadi kita sekarang udah nggak punya target harus nikmatin kuliner A, kuliner B, kuliner C gitu. Udah nggak ada teman-teman. Jadi Tuhan tidak melarang kita menikmati kuliner A, B, C, itu tidak dilarang gitu. Ya boleh-boleh saja, tapi bukan jadi sasaran utama teman. Sasaran utama itu bukan harus bagaimana mencari kenikmatan dari kuliner itu gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga pernah sharing kan
Kalau bicara dari ujian cobaan tubuh kita, tubuh jiwa roh gitu. Kalau bicara tubuh kita, yaitu kurang lebihnya kan misalnya urusan kuliner dan seks gitu. Sama teman, bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan pasangan suami istri itu melakukan seks gitu ya. Melakukan seks memang Tuhan ciptakan sebagai apa? Sebagai kenikmatan yang Tuhan ciptakan untuk manusia gitu. Tapi bukan berarti kuliner atau seks itu menjadi target-target yang apa sih, target-target yang mesti direncanakan, mesti diciptakan begini, bukan begitu teman-teman. Jadi ya kita boleh menikmati kuliner, kita juga boleh menikmati seks, tapi bukan berarti dengan rasa mau gitu, bukan sengaja mau seperti itu. Nah yang Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Makanya saya istilahkan, apakah tepat enggak kalau saya istilahkan seolah-olah kalaupun Tuhan sudah memproses kita, perubahan dari tubuh jiwa kita, tubuh jiwa roh kita, ya dari diumpamakan dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu gitu. Ya, tapi apakah masih ada tersisa gitu? Waktu kita menjadi kupu-kupu, kita tersisa masih ingin berbuat seperti kita dulu jadi ulat gitu teman-teman. Ya saya umpamakan gampangnya, mestinya waktu pembentukan Tuhan bagi kita setelah mengalami proses metamorfosa ini, ulat kepompong menjadi kupu-kupu, mesti kemauan kita itu sudah bicara sari madu bunga teman-teman, bukan daun gitu. Nah ini yang kadang-kadang kenapa Tuhan masih sering tunda tuaian penggenapan janji Tuhan itu, ya karena hal-hal seperti ini teman-teman. Karena Tuhan butuh kedalaman pengenalan firman Tuhan kita, dan Tuhan juga butuh level iman kita itu lebih kuat gitu. Jadi jangan sampai ya kupu-kupu tapi masih makan daun gitu, masih cari daun. Nah ini kan nanti akhirnya tidak sempurna, tidak serupa yang firman Tuhan inginkan, menjadi kupu-kupunya gitu. Ciptaan Tuhan itu, ciptaan baru Tuhan itu pengennya kupu-kupu ya jangan makan daun, ya kupu-kupu makan sari bunga saja gitu. Gampangnya gitu teman, di kitab Roma pasal 3 ayat 18 intinya seperti itu. Nah coba saya sambung teman-teman dengan kitab Roma lagi teman, kitab Roma pasal 8, kalau tadi pasal 3 ya, sekarang coba kita masuk ke pasal 8 ayatnya 18 sampai 30 teman-teman. Coba kita masuk ke situ. Kalau di judul ini saya bacakan satu perikrop nih teman-teman. Jadi judulnya perikropnya itu pengharapan anak-anak Allah, ya berarti kita manusia gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan gitu. Nah ini kalau kita simak di ayat 18 sama 19 teman, ya tadi dikatakan gitu. Jadi kadang-kadang kemauan kita itu meskipun sudah menjadi kupu-kupu, tetap masih mau makan daun teman-teman. Nah itu Tuhan bukan nggak ngerti, Tuhan tahu gitu bahwa itu ada batasan-batasan yang Tuhan berikan supaya kita menjadi lebih sempurna teman, supaya kita bisa lebih serupa yang firman Tuhan inginkan gitu, rancang dan kehendaki gitu. Jadi pasti ada seperti itu gitu. Nah cuman di sini sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Maksudnya jadi nafsu duniawi kita tahan itu karena ya itu apabila kita bisa menahan nafsu duniawi kita, ya kemuliaan yang akan kita dapat itu jauh lebih besar daripada cuma nafsu duniawi ini teman-teman. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Tuhan Allah yang telah menaklukkannya gitu. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah gitu. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin gitu. Jadi Tuhan tahu teman-teman kesulitan kita, bagaimana menahan hawa nafsu kita gitu, bagaimana kita tidak mengikuti tidak mengikuti dengan pola-pola dunia. Kalau pengusaha bagi saya, pengusaha atau orang karir, target hidup itu kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ya kita akan ke bawah bahwa yang sebagai pengusaha atau orang karir, ya nomor satu harus sukses duniawi teman-teman. Ya nggak ada lain gitu.
Ya, nah setelah sukses duniawi, nomor 2-nya mencari kebahagiaan duniawi juga. Nah, untuk sasaran target ke nanti mencari Tuhan dan firman Tuhan itu kadang-kadang ya bisa kita pedulikan, tapi bisa juga tidak kita pedulikan gitu. Kalau pengenalan pengertian akan firman Tuhan nggak dalam, ya akan dengan konsekuensi seperti itu, teman-teman. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh gitu. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita gitu. Ini cerita kalau sudah meninggal masuk ke dalam alam akhirat, teman-teman. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat gitu, bukan pengharapan lagi. Jadi kalau kita berharap sesuatu yang dilihat dari sisi firman Tuhan, itu berarti bukan pengharapan dari Tuhan Allah, bukan pengharapan. Yang disebut pengharapan itu ya itu yang tidak terlihat. Pengharapan yang tidak terlihat itu ya ada di akhirat, teman-teman. Maksud firman Tuhan katakan begitu gitu. Jadi pengharapan itu benar-benar yang kita harapkan itu pengharapan yang di akhirat yang kekal, teman-teman. Bukan pengharapan di dunia yang sifatnya fana, sementara hanya 70, 80, 120 tahun saja gitu. Nah, Tuhan ingatkan gitu, firman Tuhan ingatkan gitu. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat gitu. Pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi gitu. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya itu. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun gitu. Apabila kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat gitu, ya tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Firman Tuhan katakan gitu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan gitu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula gitu, untuk serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Ini ceritanya anak yang sulung itu maksudnya Nabi Isa, teman-teman. Kalau bicara dari sisi Nasrani, ya Yesus gitu, Nabi Isa gitu. Jadi Tuhan Allah mengingini sekali bahwa kita ini serupa dengan Nabi Isa gitu. Ya kalau bicara Nabi Isa itu adalah Yesus itu adalah, kalau yang saya sering sharekan adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan Allah ingin sekali kita ini serupa dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Gampangnya gitu, teman-teman. Jadi apabila khususnya yang bukan teman-teman atau keluarga saya yang bukan Nasrani pun sama gitu. Jadi kalau selama ini saya universalkan, ya Tuhan Allah menghendaki agar keluarga dan teman saya yang bukan Nasrani ya melakukan seserupa mungkin dengan perintah dan peraturan firman Tuhan yang di kitabnya masing-masing keluarga dan teman-teman gitu. Jadi kalau yang mungkinnya agama Buddha atau Hindu atau apa, kan kitab sucinya apa ya, kita sebagai pelaku firman yang seserupa mungkin gitu melakukan firman seperti yang diperintahkan oleh kitab suci keluarga dan teman-teman saya. Begitupun yang Muslim gitu, apabila Muslim memang di kitab sucinya adalah Al-Quran, ya berarti ya seserupa mungkin gitu kan, melakukan hidup itu sesuai dengan perintah peraturan yang di Al-Quran itu. Yang di Nasrani juga sama, teman-teman. Kalau Nasrani Alkitab ya seserupa mungkin melakukan perintah peraturan apa firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab suci dalam Alkitab Nasrani itu. Jadi masing-masing kembali ke kitab suci masing-masing aja, teman-teman. Yang Nasrani balik ke Alkitab, yang memperdalam Alkitab, yang Muslim juga memperdalam masalah Al-Quran, agama-agama Buddha, Hindu dan lain-lain juga yang memperdalam kitab suci masing-masing gitu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi sasaran akhir kita, teman-teman, bukan ingin mendapatkan kemuliaan dari manusia, tapi kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, teman-teman. Bagaimana Tuhan memuliakan kita. Nah, satu-satunya jalan Tuhan atau malaikat Tuhan bisa memuliakan kita
ya apabila memang kita melakukan firman Tuhan gitu, yang melakukan firman Tuhan sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan. Tapi khusus untuk hari ini yang saya sharingkan itu maksudnya, kalaupun kita sudah mengenal, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup dengan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu balik lagi yang kita mesti bisa menahan nafsu-nafsu duniawi kita, yang diibaratkan cerita metamorfosa itu adalah kita harus bisa menahan menjadi kupu-kupu itu, jangan sampai dalam hati masih mengingini daun gitu teman, ya seperti ulat gitu. Nah ini jangan sampai. Jadi kita udah tahu bahwa memang kupu-kupu ya memang nggak pantas makan daun gitu loh. Ya jangan sampai kupu-kupunya masih ingin makan daun karena takut sama Tuhan Allah sehingga tidak makan daun. Nah itu aja belum sempurna teman-teman. Yang Tuhan Allah inginkan, firman Tuhan inginkan itu adalah bagaimana ya memang sampai ada pengenalan dalam pikiran, perasaan, kehendak kita gitu, bahwa yang namanya kupu-kupu itu ya bukan makan daun gitu, bukan tidak karena dilarang sama Tuhan Allah nggak boleh makan daun, bukan dilarang sama Tuhan Allah gitu. Memang kodratnya mesti dirubah bahwa kupu-kupu itu nggak bisa makan daun gitu. Kalau ulat bisa makan daun gitu, tapi kalau kupu-kupu tidak bisa makan daun. Nah ini teman-teman coba bisa artikan nggak gitu. Jadi maksudnya kalau bicara kita tidak makan daun itu bukan karena memang kita takut Tuhan jadi tidak makan daun, padahal kita masih makan daun gitu. Nah yang Tuhan maukan itu ya memang sampai kodrat kita, sampai jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita memang setelah menjadi kupu-kupu ya tidak bisa makan daun gitu. Memang bukan tidak mau, memang tidak bisa makan daun. Ini mudah-mudahan teman bisa nangkep artinya gitu, maksudnya gitu. Jadi Tuhan itu ingin merubah kita itu sampai dari kitanya sendiri gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak kita itu memang yang tadi diumpamakan kupu-kupu sudah memang tidak mau makan daun itu. Bukan berarti karena ada Tuhan jadi tidak berani makan daun gitu. Nah itu masih salah teman-teman. Ini maksudnya seperti itu. Nah sekarang saya coba masuk aja teman-teman. Ini sudah saya bacakan kan di kitab Roma pasal 3 ayat 18 ya, bahwa janji Tuhan itu kadang-kadang memang sering terlihat tertutup kabut gitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu setia, tidak mungkin batalkan janji Tuhan. Ya cuman Tuhan punya maksud supaya kita lebih serupa dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan gitu, serupa itu, dan kalau bisa sesempurna seperti Tuhan Allah inginkan gitu. Tapi kan mungkin nggak gampang gitu. Jadi itu yang di Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8, yang di Roma 8 itu ya bicara yang tadi gitu teman-teman. Jadi bagaimana memproses ini, kita mencari kemuliaan yang dari Tuhan, bukan kemuliaan yang dari manusia gitu. Nah kalau kemuliaan dari Tuhan ya tadi kan urutannya kan seperti di pasal 30 kan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi intinya Tuhan terhadap kita ini seperti ini teman-teman. Tinggal masalahnya kita peka nggak dipanggil Tuhan sampai bisa terpilih. Jangan sampai istilahnya di firman lain katakan banyak dipanggil tapi sedikit yang dipilih, karena memang ulah kita menolak itu teman-teman. Nah ini kan jangan sampai terjadi dalam hidup kita teman-teman. Sayang gitu, toh hidup kita cuma sekali saja. Kalau kita sampai gagal mentaati perintah peraturan Tuhan, nanti meninggal dunia kita tidak bisa berubah apa-apa teman-teman. Nah ini saya masuk dalam draft aja teman-teman, siapa tahu jadi bisa lebih jelas gitu ya cara maksudnya ini gitu. Janji-janji firman Tuhan itu setia, hanya terkadang terkesan ada kabut yang menutupi janji-janji Tuhan sehingga tuaian janji Tuhan itu tertunda gitu. Hal ini oleh karena Tuhan rancangkan, kehendaki agar kita memiliki pendalaman, pengenalan dan pengertian akan firman dengan pandangan yang lebih benar, yang tadi saya katakan benar. Jadi kadang-kadang memang Tuhan tunda gitu ya untuk pengendapan janji Tuhannya, dengan maksudnya begitu teman, supaya kita lebih mengenal, mengerti firman Tuhan, kita lebih beriman gitu ya akan firman Tuhan, akan Tuhan pribadinya gitu. Ya Tuhan punya maksud begitu teman-teman. Jadi bisa aja Tuhan menunda itu gitu. Tapi bukan membatalkan teman-teman. Apa yang kita sudah lakukan ya pasti sesuai, apa yang kita tabur ya pasti kita tuai gitu, dengan masalah waktu aja gitu.
kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan dan pengertian yang terkait dengan rancangan dan kehendak-Nya yang ada dalam pikiran dan perasaan dan di dalam jiwa Tuhan tadi gitu teman-teman. Jadi kehendak Tuhan itu ya itu yang harus kita turuti gitu teman-teman. Jadi apa yang kehendak Tuhan itu ya ada di jiwa Tuhan, dari pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan itu gitu. Sehingga tuaian penggenapan janji-janji Tuhan akan dapat hasilkan target Tuhan yang maksimal teman-teman bagi kehidupan kita baik di akhirat dan di dunia. Karena Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Kita itu harus bisa menuai janji Tuhan itu secara maksimal, kita dengan cara bagaimana kita bisa menerapkan hidup kita secara maksimal sesuai dengan perintah peraturan Tuhan gitu teman-teman. Ya itu nanti kita akan menuai bukan cuma untuk dunia ini tapi malah terbalik gitu. Kita akan menuai yang utama itu untuk yang akhirat teman-teman. Akhirat itu kita mendapatkan keselamatan akhirat gitu, hidup bersama Tuhan di dalam akhirat, mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan di dalam akhirat gitu. Nah, begitupun juga nanti ya ada tambahan di dunianya teman-teman. Tuhan tahu itu gitu. Kita itu terdiri dari daging, ada nafsu duniawi gitu. Tuhan pasti akan penuhin itu meskipun dengan batasan-batasan, ini boleh itu tidak gitu. Yang tadi dikatakan kupu-kupu ya makan sari madu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau jadi kupu-kupu masih menginginkan daun kan tidak boleh gitu teman. Maksudnya gitu teman. Jadi ada batasan-batasan yang di dunia itu ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Karena memang Tuhan targetkan prioriti utamanya itu ada di keselamatan akhirat teman. Bukan kesusahan duniawi atau kebahagiaan duniawi gitu. Nah kalau kebahagiaan duniawi misalnya contohnya ya itu yang tadi dikatakan misalnya kita pengen memuaskan nafsu kuliner kita ingin memuaskan nafsu seks kita dengan pasangan kita ingin terapkan gitu pikiran perasaan kehendak kita sendiri bukan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Kalau pikiran perasaan kehendak kita jadi manusia umum dengan manusia duniawi ya seperti itu. Nah itu kan ada batas-batasan yang tadi firman di kitab Roma pasal 3 itu nyatakan bahwa ya penderitaan macam itu bukan yang terberat gitu. Jadi itu sih cuman sekedar aja gitu dibandingkan ini yang di Roma pasal 8 teman. Di ayat 18 dinyatakan seperti itu gitu. Jadi sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi itu apa yang kita merasa sekarang tidak dapat lakukan seperti halnya orang dunia lakukan, itu kata firman Tuhan katakan, Tuhan Allah katakan itu tidak ada artinya kalau kita bandingkan nanti waktu kita mendapatkan kemuliaan dari Allah gitu. Itu seperti itu teman-teman. Nah ini dibutuhkan proses perubahan hidup bagi kita, yakni sebuah proses metamorfosa dari ulat jadi kepompong serta jadi kupu-kupu. Tidak berhenti hanya jadi kupu-kupu saja, nah yang tadi saya udah jelaskan, tetapi harus sampai jadi kupu-kupu yang harus makan madu sari bunga, bukan masih jadi kupu-kupu yang masih inginkan makan daun seperti dulu jadi ulat gitu teman. Nah ini kan jadi memang yang tadi saya udah jelaskan gitu. Jadi bagaimana ya kita sudah bukan karena takut sama firman Tuhan atau takut karena Tuhan Allah sehingga kita sebagai ibarat sebagai kupu-kupu masih tidak mau makan tidak makan daun gitu. Ya, tapi memang seyogyanya, sewajarnya, selayaknya, sepantasnya gitu. Ya, seekor kupu-kupu memang sudah tidak bisa makan daun teman-teman. Ya, kita nggak bisa gitu balik lagi jadi kupu-kupu masih makan daun gitu. Nah itu yang dimaksudkan firman Tuhan Allah itu kita pengen sampai seperti itu gitu. Tuhan Allah itu pengen merubah karakter kita itu seperti itu teman-teman. Jadi memang sudah tidak bisa makan daun, bukan tidak mau makan daun gitu. Memang sudah tidak bisa makan daun. Nah ini umpamanya iman kita gitu, pengenalan pengertian firman kita itu sampai sudah tidak bisa tergoyahkan lagi teman-teman. Meskipun kalau bicara dari sisi duniawi, orang duniawi katakan bodoh sekali gitu. Ya kok mau-maunya kita masih hidup duniawi tapi masih begitu. Tapi balik lagi firman tadi di kitab Roma pasal 8 ayat 18 mengingatkan bahwa apa yang kita taati gitu ya, melakukan firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan itu ya nanti bandingannya itu akan dapat kemuliaan dari Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan ya penderitaan waktu kita minggir dari nafsu duniawi kita teman-teman. Maksudnya gitu teman-teman.
Ada saat Tuhan hadirkan saat kita jadi kepompong, di mana ada jeda waktu untuk berdiam diri secara rohani. Nah ini tadi saya sudah katakan, kalau bicara proses dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu, kalau bagi saya sebagai pengusaha atau teman-teman karir gitu, yang saya rasakan teman-teman, yaitu jadi Tuhan bisa saja yang tadinya kita di fungsi manajer gitu kan, kalau di pengusaha gitu ada level kan, kalau diurut kan ada dari bawah kan ada representatifnya, sales representatifnya naik lagi, ada supervisor naik, ada manajer naik lagi, ada direktur naik lagi, ada komisaris gitu. Nah kalau Tuhan pengen didik pengusaha menjadi kepompong, ya logikanya jabatan itu akan ditempatkan di fungsi komisaris teman-teman. Karena komisaris itu tidak bisa ikut terlibat dalam operasional sehari-hari gitu. Ya beda waktu kita menjadi manajer atau jadi direktur gitu, masih ada di dalam aktivitas harian operasional usaha kita. Tapi kalau sudah ditempatkan sebagai komisaris, susah teman-teman. Dan yang paling repot teman-teman, apabila kita di fungsi komisaris tapi fungsi direkturnya nggak bisa jalan gitu. Nah kita yang setengah mati, yang menjadi komisaris itu ya setengah mati. Kecuali kalau memang Tuhan ingin didik kita ya untuk menjadi kepompong gitu. Jadi kita disetting akan menjadi fungsi komisaris, di mana komisaris itu mandul gitu. Maksudnya mandul itu tidak bisa berfungsi kebijakannya, kearahannya apanya itu, karena tim direkturnya nggak bisa running well, tidak bisa berjalan dengan baik teman-teman. Yaitu secara duniawi itu jadi rugi sekali teman-teman ya. Bagaimana Tuhan tempatkan kita yang biasanya sebagai manajer dan direktur, sekarang dijadikan seperti kepompong gitu, dibiarkan menjadi komisaris yang mandul gitu, tidak efektif. Tapi cara kerja Tuhan begitu teman-teman. Nah kalau kita kembali ke kitab Roma 8 ayat 18, ya kita nggak boleh nyesel itu gitu, karena Tuhan punya niat yang beda gitu, bahwa Tuhan ingin kita mengalami masa jeda ini untuk bisa mendapatkan kemuliaannya nanti di akhirat itu. Dan apa yang kita alami teman-teman sebagai pengusaha, duduk sebagai fungsi komisaris, padahal biasanya kita duduk di fungsi direktur atau manajer, ya seperti halnya cerita Nabi Musa teman-teman. Nabi Musa juga sama teman-teman, mendapatkan masa jeda, kalau saya hitung itu 40 tahun gitu. Saya 20 tahun, Nabi Musa 40 tahun. Saya nggak ngerti teman-teman berapa lama gitu kan, beda-beda gitu. Kalau Nabi Musa itu kan, kalau kita urut dari historicalnya gitu, dari lahir dialirkan di sungai, diambil sama salah satu anaknya Firaun, ratunya gitu, diangkat anak, ya itu anggaplah dari lahir sampai 40, Nabi Musa itu hidup sebagai direktur atau sebagai manajer, maksudnya aktif di dalam istana teman-teman, sebagai pangeran itu. Tapi begitu sudah umur 40 ke 80, Tuhan itu taruh Nabi Musa menjadi gembala di padang rumput teman-teman, menggembala domba di padang rumput. Coba bayangin 40 tahun loh teman-teman. Jadi menjadi dari lahir sampai jadi pangeran 40 tahun gitu ya, menjadi gembala domba di padang rumput 40 tahun juga gitu. Nah waktu 40 tahun di padang rumput, apa yang dia bisa kerjakan gitu? Ya pasti kan berurusannya dengan domba, tidak ada aturan apa-apa teman-teman. Paling dengan anak buahnya Nabi Musa aja gitu. Ya apa yang tukang angon domba, berapa banyak kan, sedikit sekali gitu ya. Dombanya mungkin yang banyak, orangnya sedikit. Tapi kalau waktu aktif jadi pangeran di Mesir gitu, di Mesir, ya itu kan anak buahnya banyak sekali teman-teman, bangun ini bangun itu gitu kan. Musa kan terkenal cakap gitu, cakap kerjanya gitu, mimpin ini mimpin itu, bangun ini bikin itu gitu. Nah ini banyak sekali anak buahnya, tapi waktu menjadi gembala domba kan tidak. Nah setelah masa jeda 40 tahun di padang gurun, padang rumput menjadi gembala domba, ini kan proses pendidikan bagaimana Tuhan bisa ajar Nabi Musa untuk lebih fokus gitu, bagaimana soal-soal rohani. Saya juga ngalami seperti itu teman, cuma 20 tahun itu. Nah setelah itu ya, setelah Nabi Musa mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, lebih beriman kepada Tuhan Allah gitu. Nah akhirnya Nabi Musa kan dijadikan alat Tuhan teman-teman waktu umur 80 sampai 120 tahun loh teman-teman. Jadi udah tua sekali. Jadi 80 sampai 120 tahun Nabi Musa itu yang mengalami menjadi alat Tuhan. Nah saya juga nggak ngerti teman-teman, apakah setelah proses 20 tahun ini saya akan menjadi alat Tuhan atau tidak, saya nggak ngerti. Cuman bertepatan dengan saya membuat vlog ini, ya
saya udah bicara apakah saya setelah 20 tahun memang Tuhan akan pakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kesaksian semacam ini, teman. Saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas saya mengalir saja, saya lakukan, saya tergerak untuk membuat vlog kesaksian ini. Ya sudah, lepas nanti dikomentari sama teman apa keluarga, teman-teman, atau mungkin mentor rohani jelek atau buruk, atau bagus atau bener, ya saya nggak ngerti gitu ya. Apa salah, apa bener, ya apa bagus, apa jelek gitu, saya nggak ngerti gitu. Cuman ya saya berusaha dengan dari ketulusan hati saya gitu. Ya saya ingin menjadi alat Tuhan. Kalau memang ada dorongan, ya saya cuma bisa seperti ini, teman-teman. Nggak bisa yang lain gitu ya. Saya cuma bisa cerita, bersaksi seperti ini gitu. Nah, ini kalau tadi saya udah jelasin fungsi komisaris seperti itu, ya fungsi kesibukan diri selama di duniawi itu berarti kan diibaratkan masih kantor operasional seperti Musa tadi di istana gitu, jadi pangeran. Yaitu saya sebut ya, kalau dari fungsi pengusaha di perusahaan ya ada direktur sama manajer gitu. Agar kita sebagai orang-orang yang dipanggil dapat menjadi orang-orang yang dipilih bagi kita yang benar-benar mengasihi Tuhan Allah, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau memang kita mengasihi Tuhan Allah, ya memang ya kembali lagi bukan hal yang aneh apabila Tuhan memanggil kita dan memilih kita. Tapi kembali lagi kan respon kitanya, teman-teman. Ya kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah, ya kita akan ikuti gitu. Ya pilihannya Tuhan, panggilannya Tuhan ini, teman-teman. Nah, firman dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, teman-teman. Ini khusus yang firman di kitab Roma pasal 8 ayat 28, di ayat 28 gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu, teman. Jadi kembali lagi yang saya perlu ingatkan ke teman-teman gitu, banyak sekali orang yang dipanggil, teman. Firman Tuhan katakan begitu. Jadi keluarga saya, teman-teman saya itu coba koreksi diri gitu. Ya, Tuhan itu banyak sekali memanggil gitu, memanggil teman keluarga saya, memanggil teman-teman saya. Nah, problem yang terjadi itu apakah adanya gitu keluarga saya dan teman-teman merasa terpanggil tidak gitu, kan gitu ya. Kalaupun misalnya teman-teman sudah terpanggil gitu, ya teman-teman mau nggak dipilih gitu sama Tuhan gitu, yang menjadi alatnya Tuhan gitu. Nah, kadang-kadang bukan Tuhan yang tidak memilih kita gitu, tapi kitanya yang menolak, teman-teman. Kitanya menolak untuk bisa dipilih Tuhan gitu. Ya kita anggaplah merasa terpanggil gitu. Kalau terpanggil itu kan dalam banyak hal, teman-teman. Kalau kita berasa dalam hidup kita ada benturan ini itu juga bisa satu pertanda bahwa itu dipanggil Tuhan gitu. Kalau pada umumnya, teman-teman, dipanggil Tuhan itu ada 3 macam gitu. Ya, ada 3 macam gitu. Ada dipanggil Tuhan itu dengan memang Tuhan beri kasih karunia kepada kitanya gitu, sehingga kita memang tanpa Tuhan paksa gitu. Ya, Tuhan tarik gitu. Ya, kita memang sudah terpanggil untuk ikut Tuhan, tinggal mau dipilih Tuhan enggak gitu. Nah, biasanya orang yang sudah memang terpanggil dari kasih karunia Tuhan, biasanya nggak rewel, teman-teman. Biasanya mau gitu, mau langsung ya dipilih Tuhan gitu. Tapi ada kedua, teman-teman. Ada yang yang lewat kejadian kehidupan sehari-harinya banyak benturan-benturan masalah gitu. Ya, bisa saja, teman-teman. Ya, akhirnya dari ulah kita sendiri, akhirnya kita perlu Tuhan gitu. Mencari solusi lewat pengenalan pengertian akan Tuhan. Ya bisa seperti itu, teman-teman. Nah, bisa mungkin saya termasuk yang bebal kali, yang nomor 2 kali, teman. Jadi bentur-bentur akhirnya saya mencari Tuhan gitu. Kalau yang nomor 1 kan mungkin tanpa benturan-benturan juga bisa mencari Tuhan. Yang saya tahu orang-orang yang seperti itu, yang saya tahu seumur saya, teman, itu mentor rohani saya yang jauh lebih muda dari saya, namanya Marvel, teman. Marvel itu anaknya Pak Joshua gitu, mentor rohani saya. Jadi sebelum saya dekat dengan Pak Joshua, saya malah Tuhan kirim Marvel gitu sebagai mentor rohani saya. Padahal umurnya jauh sekali, tidak ada separuhnya saya gitu. Tapi sepertinya kalau kita sharingkan apa yang terjadi di kehidupan Marvel gitu, Marvel itu tidak mengalami seperti saya, teman-teman. Tidak mengalami ugal-ugalan gak keruan sampai mentok gitu ya, akhirnya nyari Tuhan. Tidak, teman-teman.
Marvel itu dari lahir sudah memang seperti itu gitu loh. Memang sudah dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan sampai sekarang teman-teman. Jadi aneh gitu. Saya makanya kenapa seorang Marvel yang umurnya tidak ada separuh saya kok bisa jadi mentor saya gitu. Ya karena memang ya kembali lagi karena roh Tuhan ada di dalam Marvel sejak Marvel dilahirkan gitu. Nah itu kasih karunia Tuhan memang dari awal sudah diberikan kepada Marvel. Tapi kalau contoh kedua teman-teman mungkin saya gitu. Ya udah ngawur hidupnya, badung gak keruan gitu. Nah akhirnya mentok mencari Tuhan. Nah contoh yang ketiga teman-teman, contohnya Nabi Ayub gitu. Nabi Ayub itu orang soleh loh. Ya orang-orang yang bukan seperti saya, bukan yang tipe orang nomor 2. Nabi Ayub itu orang yang soleh. Tapi Tuhan ingin angkat Nabi Ayub lebih maksimal lagi dari sisi rohani. Buktinya ya digitukan teman-teman. Ya di iblisnya dipanggil suruh ngerjain si Nabi Ayubnya gitu. Padahal Nabi Ayub orang saleh. Kalau saya bicara saya nomor 2 gitu, ibarat cerita nomor 2, saya kan bukan orang saleh gitu. Ya bukan seperti Nabi Ayub gitu. Jadi mungkin ya kategorinya ya begitu. Dipaksa didatangkan masalah, saya nggak ngerti gitu. Ya tapi kalau bicara kategori Marvel nomor 1, ya tidak pernah ada masalah apa-apa teman-teman, tidak pernah dipaksa apa-apa. Memang Marvel dari bawaannya Marvel lahir sampai umur belasan gitu. Ya memang sudah ada di dalam hidupnya, sudah ada di dalam Tuhan gitu. Kalau saya mungkin dipaksa karena lewat masalah-masalah itu gitu. Bukan karena apa-apa, karena memang masalah itu sehingga saya dipaksa untuk mencari Tuhan. Tapi kalau bicara Ayub, kadang-kadang Tuhannya yang usil gitu, yang ngerjain si iblis gitu. Padahal Ayub orang yang saleh gitu. Nah tapi meskipun proses Ayub itu akhirnya kan Ayub kan bilang gitu di ayat-ayat terakhir kan, ya Ayub itu jadi makin mengerti akan Tuhan dari sisi pribadi Nabi Ayubnya gitu, bukan kata orang. Nabi Ayub katakan gitu, yaitu keuntungan orang yang sudah mengalami Tuhan seperti itu teman-teman. Orang yang sudah melakukan firman Tuhan dan mengalami Tuhan itu ya diuntungkannya begitu. Jadi mengerti akan Tuhan itu bukan dari teori-teori atau dari cerita orang lain gitu. Ya tapi karena memang mengalami teman-teman. Dan itu kenikmatan yang sangat berbeda teman-teman. Kenikmatan yang benar-benar sangat berbeda apabila kita mengalami firman Tuhan gitu. Jadi memang ada satu yang dulu saya pernah sharingkan, ada satu kepuasan gitu, ada satu kebahagiaan yang sempurna gitu, yang tidak bisa dijelaskan dengan rasio kita gitu. Tapi coba teman-teman nanti kalau nggak percaya lakukan gitu. Ya kalau teman berani melakukan firman Tuhan dan mengalami firman Tuhan, kalaupun dunia katakan itu ngawur, dunia itu katakan itu salah, dunia katakan itu merugikan gitu. Tapi tetap tidak bisa ditolak gitu, karena ada kepuasan yang sempurna, ada kebahagiaan sempurna yang Tuhan berikan bagi kita. Ya cerita kayak Nabi Ayub tadi teman-teman. Ya kenapa Nabi Ayub kok nggak marah-marah ke Tuhan, malah berterima kasih ke Tuhan gitu. Setelah mengalami proses seperti itu, setelah berani melakukan apa yang ketaatannya tetap dilakukan oleh Nabi Ayub sampai akhirnya berhasil teman-teman. Nah ini satu contoh, yaitu jadi kepuasan sempurna atau kebahagiaan sempurna itu ya seperti apa yang Nabi Ayub katakan dalam ayat-ayat terakhirnya gitu ya, bahwa dia itu senang banget dan malah berterima kasih bahwa dia sekarang mengenal Tuhan Allah itu bukan kata orang lain gitu, bukan cuma teori, tapi ya Nabi Ayub alami dan memang kata dia gitu, bahwa Tuhannya sekarang kata dia, bukan kata orang gitu. Nah kalau teman-teman yang sekarang gimana mau bersaksi kalau semua isinya kata orang, mungkin juga bagi mentor rohani juga sama loh. Saya kadang-kadang pengen ketawa sendiri kalau mentor rohani atau rohaniawan tidak pernah mengalami firman Tuhan gitu dalam hidupnya. Ya dia selalu ceritanya teori gitu, ya akan selalu cerita yang di toko-toko di kitab suci disebutin satu-satu gitu ya, sama si mentor rohani kita. Tapi mentor rohani sendiri tidak pernah ada ceritanya gitu. Nah itu kan
yang kayaknya kurang pas gitu. Yang bagus itu kan mestinya mentor rohani pun harus mengalami, teman-teman, harus mengalami melakukan firman Tuhan, mengalami firman Tuhan gitu. Nah, nanti jadi ujung-ujungnya bisa seperti Nabi Ayub, teman-teman. Ya, bagaimana dia bersaksi menjadi alat Tuhan. Nabi Ayub kan pengusaha, teman-teman, bukan mentor rohani gitu. Ya, sampai setelah dipulihkan juga gitu. Ya, Nabi Ayub kan kembali lagi jadi pengusaha yang jauh lebih sukses daripada yang sebelum kenal Tuhan gitu. Sebelum benar-benar secara pribadi kenal Tuhan. Ya itu Nabi Ayub Tuhan rancang dan kehendaki seperti itu. Tapi saya belum tentu, teman-teman saya apa memang bisa diharapkan seperti Nabi Ayub gitu ya, nggak bisa. Itu kan hak privilege-nya Tuhan lagi. Cuman yang jelas ya, kita pengen jadi pengusaha atau bukan pengusaha, tetap yang Tuhan akan jamin itu adalah yang tadi gitu ya, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan gitu sampai nanti datang ke alam akhirat. Dan juga Tuhan sediakan satu damai sejahtera berupa yang tadi, bagaimana dalam mengalami firman Tuhan di dunia ini ada kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna gitu. Kepuasan yang sempurna atau kebahagiaan yang sempurna yang akan didapat oleh si pelaku firman, teman-teman. Itu janji Tuhan seperti itu gitu. Nah, kepuasan sempurna dan kebahagiaan sempurna ini yang tadi saya katakan tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan gitu. Contoh yang jelas nyata itu contohnya istrinya Ayub, teman-teman. Istri Ayub itu tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga waktu si Ayub itu mendapatkan kepuasan sempurna, kebahagiaan sempurna, tapi istrinya tidak, teman-teman. Istrinya tetap komplek gitu. Nah, akhirnya sampai bubarnya kali gitu. Tapi ceritanya nggak ada lagi, atau bubar atau mati gitu, saya nggak ngerti, meninggal atau bubar, saya nggak ngerti. Cuman yang jelas kalau banyak orang mentor rohani katakan ya Ayub itu di kehidupan setelah alamin ujian cobaan yang dari Tuhan tadi gitu, yang Tuhan cobain lewat iblis lewat si iblis itu, ya setelah Ayub lolos dari itu, ya Ayub punya anak-anak baru yang jumlahnya sama, kalau nggak salah 10 orang atau berapa gitu. Ditambah katanya anak ceweknya cakep-cakep gitu ya. Berarti anak cewek yang dulu nggak cakep gitu. Nah, ini ada dugaan jangan-jangan Nabi Ayub ganti istri nih gitu. Tuhan kasih istri. Saya nggak ngerti detailnya. Cuman yang jelas kalau bicara sampai istri Ayub yang waktu bareng sama Ayub yang itu gitu. Ya, waktu Ayub diproses, Ayub pengenalan pengertian firman-Nya dalam sekali, imannya tinggi sekali, akhirnya Ayub tetap dalam kondisi mengalami ujian cobaan itu, Ayub tetap mendapatkan kepuasan yang sempurna dan kebahagiaan yang sempurna, teman-teman. Tapi ini tidak bisa dirasakan oleh istri Ayub gitu. Ya, istri Ayub tetap merasa ini konyol banget. Suami gue bodoh banget, salah banget, tolol banget, ngawur banget, aneh banget. Mungkin begitu, teman-teman. Sampai akhirnya marah. Ya, sampai istri Ayub itu marah bukan cuma sama Ayub, tapi malah mengutuki Tuhan gitu. Karena jadi nggak keruan semua gitu. Ya karena kembali lagi karena waktu hidup itu si istrinya tidak ngikutin firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kan seorang istri harus tunduk gitu. Kalau waktu itu istrinya tunduk saja, seperti Sarah tunduk kepada Nabi Abraham, seperti contohnya istri Ayub tunduk ke Nabi Ayub, rasanya tidak akan terjadi sampai bubarnya antara Ayub dengan istrinya, teman-teman. Nah, ini pengalaman, teman-teman, buat istri-istri kita yang kebenaran suaminya sudah agak benar gitu melakukan firman Tuhan, ya ini mesti tersupport gitu, jangan sampai nanti jadi istri Ayub. Ya udahlah, Anda kalau memang suami Anda misalnya ada di dalam track firman Tuhan dan roh Tuhan gitu, ya Anda support saja lah, lepas Anda terima nggak terima, support aja seperti si Sarah ke Nabi Abraham, teman-teman. Akhirnya jadi selesainya dengan enak gitu. Ya jangan sampai kita terjebak ada cerita istrinya Nabi Ayub malah diikutin, kan jadi nggak keruan semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap maksudnya gitu. Jadi intinya hari ini saya cukupi dulu, teman-teman. Jadi saya cuma penjelasin bahwa metamorfosa adalah proses perubahan ulat jadi kupu-kupu yang tidak makan daun lagi. Nah, maksudnya gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai Tuhan sudah memproses kita dari ulat jadi kepompong, kita bertapa sekian lama berdiam diri, masa jeda untuk mengerti firman Tuhan, dan kita balik lagi sudah lahir baru, bukan sebagai ulat tapi sebagai kupu-kupu. Ya tapi diingatkan, firman Tuhan ingatkan jangan sampai kita kembali lagi kupu-kupu masih menginginkan daun gitu. Kupu-kupu ya
masih menginginkan hal-hal duniawi. Kita yang sudah lebih dididik oleh Tuhan menjadi lebih rohani, jangan sampai kita masih pengen hal-hal duniawi. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau memang kita udah sukses ya menjadi orang rohani yang seperti Tuhan rancang kendaki, kita sudah tidak mau hal-hal duniawi lagi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.